Oke. Halo semuanya, selamat datang di First Meet Departemen Kreatif. Kenalin, aku Kevin. Aku sebagai Vice Chief Creative Officer. Dan juga di sini ada Kak Arda sebagai CEO Basic Step. Dan juga ada teman-teman Basic Step yang sudah bergabung sebelumnya dari batch sebelumnya. Yang akan nanti bakal bantuin jelasin untuk guideline dari kreatif seperti apa. Aku izin share screen untuk guideline-nya ya. Sebentar. Apakah sudah ada teman-teman untuk share screen-nya? Udah, Kak. Oke deh. Oke. Ini untuk kreatif guideline-nya. Kita mulai dari slide yang pertama, the our step. Untuk bagian ini bisa dijelasin oleh Kak Isneni. Apakah Kak Isneni sudah bergabung? Udah, Kak. Halo semua. Kedengeran nggak suara Halo Kak, kedengeran Kak? aku? Kedengeran kok jelas. Oke, perkenalkan sebelumnya, aku Isnaini Maulida. Di sini aku sebagai divisi Creative Writer. Aku izin jelasin ya terkait tujuan divisi dari Departemen Kreatif itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita ada ningkatin engagement audience, udah pasti ya. Nah, tapi itu di sini maksudnya bukan sekedar ngeliat dari kenaikan angka like atau komen aja gitu. Kita pengen audiens tuh ngerasa relate sama apa yang kita posting, biar mereka tuh tertarik buat berinteraksi atau sekedar stay lebih lama ngeliat konten-konten kita. Nah, mungkin caranya itu bisa ngangkat tema-tema yang dekat sama kehidupan audiens kita. Misalnya kalau audiens kita itu mahasiswa, kita mungkin bisa ngangkat tema kayak fase adaptasi perkuliahan. Nah, lewat konten kayak gini tuh kan kita berharapnya followers tuh bisa ngerasa, oh ternyata tuh gue nggak sendirian ya. Nah, dari situ mereka mungkin mulai engage dan entah dengan ngasih reaction, komentar, atau bahkan sharing pengalaman mereka juga. Terus yang kedua itu ada ngembangin konten storytelling. Kalau teman-teman sadar, sebelumnya konten basic step itu jarang ya yang ada storytelling, bahkan kayaknya belum ada gitu. Nah, jadi di sini di Base 3 ini kita lagi pengen ngembangin konten storytelling itu sih. Nah, kenapa storytelling? Karena orang tuh lebih gampang ingat cerita daripada sekedar informasi gitu kan. Nah, caranya mungkin lewat narasi yang ringan-ringan gitu, nggak pakai kata-kata yang berat, terus juga kayak cerita sehari-hari aja sih, kayak pengalaman gagal ikut lomba atau struggling pas presentasi gitu. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh justru mungkin bikin orang berhenti scroll dan ngelihat kontennya sampai habis. Terus yang ketiga itu ada menjaga konsistensi tone dan visual. Nah, di sini tuh kita punya tanggung jawab ya buat ngejaga konsistensi dan visual dari basic step sendiri karena kita pengen orang-orang tuh tahu kita kayak misalkan pas mereka ngelihat postingan kita di explore ataupun di feed mereka tanpa ngelihat username-nya pun mereka tuh udah bisa nebak kayak oh ini pasti dari basic step gitu. Nah, makanya tone kita yang kita pakai itu kebanyakan pink sama putih gitu. Boleh mungkin di next Kak Kevin. Nah, sekarang kita masuk ke konten strategi. Dan jumlah konten yang sudah kita tentukan itu di sini ada 4 feeds, jadi itu satu kali dalam seminggu, terus juga ada 8 reels, 2 kali per minggu, terus ada 15 sampai 20 story, jadi 3 sampai 5 story lah gitu per minggu. Terus kita juga selain bikin konten yang relate, kita tuh perlu mikirin gimana caranya supaya engagement kita tuh makin luas. Nah, gak cuma di followers kita gitu. Salah satu caranya tuh kayak ngajak orang atau komunitas lain buat terlibat.
Kayak kita bisa nih kerjasama sama media partner. Jadi kalau misalkan ada event, kita tuh nggak cuma promosi sendiri aja, kita barengan sama akun komunitas lain yang followersnya tuh hampir-hampir mirip gitu, kayak Basic Step. Selain itu, kita juga bisa saling repost sama komunitas lain yang punya vibe-nya tuh sama kayak Basic Step. Jadi kayak ekosistemnya tuh jalan bareng gitu, saling bantu naik. Terus juga kan kalau kalian tahu di Basic Step itu kadang ada seminar gitu kan. Nah, dari situ mungkin kita bisa ambil kayak testimoni peserta webinar kita, sorry, webinar ya, karena kita online. Terus juga jadi mereka tuh yang udah ikut bisa banget ngajak share pengalaman mereka di Instagram, terus bantu tag kita dan nanti kita repost lagi. Itu kan jadi kayak ada testimoni real secara real gitu ya kalau kegiatan kita tuh beneran berdampak gitu. Terus ada konten tipsnya ya ini sih kayak konsistensi upload. Jadi jangan sampai misalnya minggu ini tuh rajin banget posting, terus minggu depannya tiba-tiba ngilang gitu kan. Terus selain upload rutin, kita juga prioritasin bukan cuma jumlah postingannya aja, tapi interaksinya juga nih. Kita harus balance gitu. Jadi di setiap konten kita ngusahain ada ajakan buat audiens buat ikut ngobrol, kayak ngajak mereka komen, DM gitu buat cerita-cerita atau klik link kalau kita misalnya lagi promosiin event. Terus soal waktu upload juga ini penting banget kita perhatiin. Kalau audiens kita kan kebanyakan kayak mahasiswa gitu kan, remaja-remaja. Nah, idealnya tuh biasanya dari sore sampai malam hari kan, pas mereka udah nggak ada kegiatan aktivitas lain. Jadi itu mungkin waktu yang terbaik pas mereka tuh buka HP lagi scroll 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 Instagram gitu sih. Mungkin dari aku itu ya, mungkin bisa dilanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Isneni untuk penjelasannya. Oke, lanjut kita masuk ke workflow kreatif basic step. Untuk bagian ini bisa dijelasin oleh Kak Cinta. Apakah Kak Cinta sudah ada di sini? Oke, halo Kak. Jadi di sini untuk penjelasan workflow-nya ini dari aku, Dwi dari Creative Basic Step TikTok. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang workflow-nya. Oke, mungkin langsung dari yang pertama ya. Teman-teman ngelihat ini ada kotak ungu, ide dan penjadwalan. Nah, jadi di SMO ini, ide dan penjadwalan ini dibuat oleh SMO sendiri. Nah, jadi ini adalah salah satu tugas SMO dan mungkin eh, salah satu yang atas dulu gitu, sebelum nanti ke bawah-bawahnya. Jadi memang otaknya dulu seperti itu di atas. Nah, kemudian setelah dari SMO nih membuat ide konten atau mungkin tema kontennya kayak gitu dan juga penjadwalannya nanti biasanya turun ke tracker. Kalau misalnya teman-teman tahu nanti bakal ada dan juga bakal dijelasin tentang apa sih itu tracker. Jadi di situ tracker itu sedikit aku menjelasin yaitu tempat untuk teman-teman itu tahu tema-tema atau mungkin konten-konten yang akan dibuat seperti itu. Nah, jadi nanti di situ tuh bakal ada informasi mengenai ide konten dan juga tanggal uploadnya. Nah, itu nanti dibuatnya sama SMO. Nah, setelah itu masuk ke brief konten. Nah, brief konten itu dibuat oleh content writer. Nah, nanti content writer itu ngelihatnya dari tracker. Jadi nanti cewek atau teman-teman cewek itu melihat tema kontennya itu dari tracker yang udah dibuat oleh SMO. Kayak gitu alurnya. Setelah itu, setelah teman-teman buat cewek, habis itu teman-teman bakal bilang nih ke head ceweknya kalau misal briefnya itu udah selesai kayak gitu. Terus nanti dari head cewek itu biasanya bakal dilihat dulu kayak gitu, bakal direview dulu. Nah, di sini nanti statusnya itu tulisannya in progress. Setelah itu kalau misal head ceweknya udah ACC dan mungkin udah nggak ada revisi, lanjut konfirmasi kalau misal head cewek nanti konfirmasi kalau misal briefnya itu udah selesai kayak gitu. Nah, ini statusnya itu done. Kemudian, nah, oh sorry guys. Jadi nanti setelah pengerjaan brief itu lanjut ke
head ceweknya itu konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi nanti lanjut head ceweknya juga atau yang SPV-nya cewek itu bakal review gitu, guys. Nah, setelah itu nanti SPV dari content writer itu bakal bilang kalau misal konten itu udah siap atau mungkin udah ACC lah, udah nggak ada revisi kayak gitu. Setelah dari cewek itu udah selesai semua briefnya, nanti turun ke desain. Nah, jadi untuk desain itu biasanya kayak buat foto fotonya sebelum di-up konten gitu loh. Kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram itu kan ada foto, itu biasanya desainnya itu dari grand desainnya atau GD lah kita sebut. Nah, setelah desain juga bakal konfirmasi ke CC atau konten kreatornya. Jadi nanti CC-nya itu bakal tag konten sesuai dengan arahan atau brief dari ceweknya kayak gitu. Nah, setelah itu nanti turun ke pemilihan teks untuk diteruskan ke GD. Nah, jadi nanti setelah brief itu, nanti itu ada salah satu mungkin head GD atau head CC kayak gitu. Jadi nanti mereka itu memilih nih, ini nanti uh, yang teks siapa atau mungkin yang ngerjain tuh siapa, nanti bakal dibagi sama staffnya kayak gitu, sama teman-teman. Setelah itu lanjut masuk ke delegasi. Nah, jadi ini tuh delegasi dari headnya kayak gitu terkait tugasnya. Setelah itu bakal ada pengerjaan desain video oleh tim GD atau tim CC. Nah, setelah nanti dari headnya itu bagi tugasnya ke kalian masing-masing. Ini buat siapa, nanti bakal uh, langsung dikerjain ke kalian. Kalau misal tugasnya udah dikasih. Setelah itu, setelah kalian udah selesai nih tag kontennya, kalian bakal konfirmasi ke biasanya konfirmasi ke head grand design atau CC kayak gitu sesuai dengan divisi yang kalian pilih kayak gitu atau yang sedang kalian saat ini gitu. Setelah itu lanjut bakal ada sama tadi kayak cewek yaitu SPV atau kayak quality control gitu dulu terkait konten yang kalian udah tag tadi dan juga terkait oleh grand design yang udah dibuat kira-kira ada revisi atau enggak kayak gitu. Nah, setelah itu kalau misal dari head GD atau mungkin CC-nya udah ACC, udah nggak ada revisi apa-apa, nanti bakal ada konfirmasi kalau misal konten itu siap diupload. Biasanya itu konfirmasinya tuh bakal ada kayak ada tulisan di sampingnya. Ini tuh udah siap atau mungkin lagi review atau proses. Mungkin nanti bakal teman-teman dijelasin lebih lanjut ketika teman-teman itu udah masuk atau mungkin udah meet ke divisinya masing-masing kayak gitu. Jadi ini kayak sekilas aja sih info. Nah, kalau misal udah selesai bakal nanti dipublish oleh SMO. Kemudian, kemudian konten itu bakal diupload oleh SMO dan juga disertai sama story. Kayak gitu guys, kurang lebihnya. Mungkin next. Oke, terima kasih untuk Kak Cinta atas penjelasannya. Mungkin untuk deskripsi divisi, aku aja yang jelasin. Jadi kita ada 4 divisi di kreatif ini. Ada content writer, graphic designer, content creator, sama social media officer. Nah, untuk content writer bertanggung jawab menyusun narasi yang menarik dan informatif. Pada tahap awal diperkenalkan dengan gaya kepenulisan dan struktur narasi. Jadi content writer ini nyiapin brief untuk graphic designer dan content creator. Kayak kita ini mau buat konten seperti apa atau mungkin desainnya mau gimana. Jadi ada briefnya untuk di awal seperti apa. Terus lanjut ke divisi graphic designer. Divisi graphic designer bertugas menciptakan visual yang estetis dan komunikatif. Jadi ya seperti yang sudah kita ketahui untuk desain ini ya kayak biasa aja kita bakal buat desain pakai font yang udah sesuai, warna dan kayak visual yang menarik. Terus lanjut ke konten kreator. Kalau konten kreator kita fokusnya pada produksi ide dan materi konten yang relevan dan engaging. Jadi kayak kalau kita buat konten, biasanya kita ada konten hook kayak gitu, biar viewsnya bisa lebih naik lagi. Kayak kita ada beberapa konten yang emang viewsnya lumayan, dan itu lumayan menarik buat nambahin followers Instagram kita. Terus lanjut ke social media officer. Social media officer memegang peran penting dalam pengelolaan akun media sosial dan komunikasi digital. Jadi di social media officer ini
Jadi kalian bakal belajar kayak jadwal konten kayak gitu, kayak jadwal konten itu kayak gimana, terus analisis insight-nya, kayak views berapa, like segala macam, dan juga engagement, reach, dan growth. Oke, kita lanjut ke detailing SMO. Buat detailing SMO, boleh Kak Cinta lagi yang jelasin? Oke, Kak, mungkin tolong agak di ini Kak, soalnya tulisannya kayak ngezoom gitu. Tahu ini ya, tahu dekat. Iya, tapi mungkin bisa kayak aku jelasin dulu sekilas Iya, mungkin jelasin dulu. gampangannya. Oke, Iya, boleh, boleh. iya. Jadi sekilas itu untuk job desk dari SMO sendiri sebenarnya seperti yang udah aku jelasin di workflow tadi, itu kalian yang divisinya SMA itu bakal buat tema nih, tema bulanan atau mungkin mingguan ya, tergantung nanti kesepakatannya kayak gitu. Nah, nanti bakal kalian cari-cari tema atau mungkin konten, kemudian kalian bisa taruh di tracker, nanti bakal dijelasin juga kayak gitu. Nah, setelah itu kalian juga yang bakal analisis nih, mungkin kayak tema-tema atau mungkin konten-konten yang bakal kalian kasih nanti ke cewek. Jadi kalian tuh kayak cuma ngasih mentahannya aja, nantinya yang ngolah itu juga bakal content writer kayak gitu. Nah, setelah itu kalian juga bakal ngasih penjadwalan terkait up konten, terus habis itu up kontennya tuh pagi, siang, malam, dan itu bakal ditentuin oleh SMO. Kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti bakal dijelasin di divisinya masing-masing. Gitu aja sih, Kak. Terima kasih. Oke, Oke, ini ada strategi penjadwalan konten. Jadi, kita tuh ada 4 pilar di sini, ada frekuensi, format, dan hasil posting. Jadi, startup edu. Kita frekuensinya itu 2 kali per minggu, Carousel, dan Senin Kamis hari postingnya. Terus lanjut ke Karir Kompas, itu ada 1 kali per minggu. Formatnya Carousel juga, hari postingnya setiap hari Selasa. Terus lanjut ke Status Story, itu kita 1 kali per minggu juga. Formatnya di story dan diuploadnya setiap hari Jumat. Terus ada rekomendasi, diuploadnya 1 kali per minggu. Formatnya Carousel juga, diuploadnya setiap hari Rabu. Terus ada terakhir Yacht Q&A, itu 1 kali per minggu. Formatnya di story dan diupload Kak, setiap hari sorry Minggu. Kak. Oh ya, kenapa? PPT-nya belum ke scroll ke bawah. Oh, oke, Masih di job oke. desk. Oke. Apakah sudah turun? Belum sih Sudah turun, kelihatan. Bu? Masih ya? Belum, Kak. Belum, Oke, Masih Kak. di attach. sebentar ya. Apakah sudah? Sudah, Kak. Oke. Oke, ini yang tadi ya konten keluar ya. Ini udah aku jelasin, kita lanjut aja. Lanjut ke deskripsi ide konten SMO. Ini boleh dijelasin lagi sama Kak Cinta. Oke. Nah, sekarang lanjut ke ide konten SMO. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini, ini tuh adalah salah satu yang ada di basic step atau mungkin kayak tujuan lah, atau mungkin ciri khasnya basic step itu nanti kayak gini. Jadi itu di sini kita itu ada edukasi, habis itu ada youth, kemudian kita ada karir juga, pengembangan karir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dirangkum ke dalam beberapa atau dijadikan ke ide kontennya. Jadi nanti kita tuh bakal, atau basic step tuh bakal mengarah ke hal-hal seperti itu, edukasi, karir, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini adalah step up edukasi. Jadi di sini bakal ada nanti tips atau insight baru kayak gitu. Terus habis itu kayak pengetahuan baru terkait mungkin pengembangan diri, karir, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada Yacht Q&A, jadi di sini bakal nanti dari teman-teman SMO dan juga cewek bakal kayak bikin pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, jadi bakal kayak ada interaksi nantinya sama followers kita kayak gitu. Terus kemudian ada karir kompas, jadi di sini adalah informasi terkait karir atau mungkin
bagi teman-teman atau mungkin lulusan-lulusan yang kayak bingung, kira-kira eh, aku tuh karir ke depan itu bakal kayak gimana dan lain sebagainya nanti bakal dibahas di Karir Kompas ini. Kemudian ada Super Story, jadi di sini ada kayak story tentang inspirasi atau mungkin background-background dari teman-teman juga dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi sini tuh bakal kayak sharing-sharing lah. Kemudian ada rekomendasi stepper. Jadi di sini bakal teman-teman itu bakal ngasih rekomendasi kayak misal teman-teman suka nonton film apa atau buku apa kayak gitu. Mungkin itu aja dari aku. Next, Kak. Oke, terima kasih Kak Cinta atas penjelasannya. Oke, kita boleh lanjut ke detailing creative writer. Ini boleh dijelasin sama Kak Isneni. Oke, sorry, aku izin masuk ya. Jadi detailing creative writer itu yang pertama gaya penulisan. Jadi kita seperti yang aku sudah jelaskan sebelumnya, bahasa yang digunakan itu atau tone penulisan di basic step sendiri itu enggak yang formal-formal banget karena kan kita kebanyakan anak muda jadi kayak takut boring atau apa tapi juga enggak yang terlalu bercanda gitu. Terus yang kedua itu kita sebisa mungkin ngindarin kalimat yang panjang dan kompleks. Jadi lebih ke main pointnya aja sih. Terus yang sapaan juga, teman-teman kemarin kan sempat salah ya. Kalau stepnya itu kayak sapaan kita ke audiensnya di basic step gitu. Kalau kita sendiri itu disebutnya stepper gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya kalau teman-teman dari creative writer ataupun content creator itu perhatiin lagi kalimat sapaannya gitu sih. Boleh Kak Isneni lagi? Untuk pembuatan brief sendiri nanti kan masing-masing divisi itu ada rapatnya ya. Nanti mungkin di sana dijelasin lebih lanjut. Pastinya kita step ke tracker juga karena di situ kan kita naruh strukturnya mau kayak gimana sesuai dengan SMO yang sudah dikasih gitu. Terus yang pertama itu kita lihat tracker konten konten kalender dulu, disediain untuk ngetahuin topik dan jadwal seperti yang aku sudah sebutkan sebelumnya. Jadi untuk ide-ide konten itu biasanya kan disediain oleh SMO. Jadi kita baru bisa mulai mengerjakan briefnya itu kalau udah ada ide dari divisi SMO. Terus nanti juga kita dikasih Google dokumen itu udah template gitu. Jadi kita tinggal ngetik ide atau apa yang mau kita tulis aja. Struktur sendiri pasti teman-teman dari creative writer itu udah pada tahu ya. Jadi pertama itu pasti kita pakai hook. Jadi kayak kalimat pembuka biar orang-orang tuh mau stay lebih lama di konten kita. Terus juga briefnya usahakan jangan pakai bahasa yang ribet. Jadi langsung ngejelasin. Terus juga kayak tujuan kontennya itu untuk apa. Terus juga di akhir tuh usahain ada CTA atau call to action-nya. Kayak kalau stepnya itu kayak gimana? Nah, itu kan bikin mereka mikir kayak mau nulis pendapat mereka di komen atau mungkin sharing ke temennya gitu. Terus juga eh, di sini kita biasanya pakai hashtag kayak hashtag itu tuh sebanyak 5 hashtag. Jadi dua hashtag utama itu kayak isu atau apa yang kita bahas di konten itu. Terus juga hashtag yang ketiga itu biasanya dari basic step, terus hashtag yang keempat dan kelima itu biasanya target audience dari konten itu tuh siapa gitu. Oke deh, terima kasih Kak Isneni untuk penjelasannya. Oke, kita lanjut ke detailing graphic design. Sebelumnya, apakah slide-nya sudah sesuai? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke detailing graphic design. Di sini aku yang jelasin. Jadi di sini ada 5 poin, yaitu color palette, typography, font, cover fit, dan reels, dan juga layout. Kita masuk ke color palette dulu. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, color palette kita tuh ada pink sama putih.
Jadi setiap poster atau feed atau mungkin cover reels yang kita gunain tuh pasti covernya selalu pink atau nggak putih. Suruh desain basic step menggunakan corporate utama di samping. Terkait kebutuhan warna pendukung, komposisinya itu 25%. Jadi misalnya kayak kalian mau buat poster atau mungkin kayak ngedit cover reels. Kalian pengen nambahin warna lain nih, tapi sebisa mungkin jangan sebanyak itu. Jadi benar-benar utamain di pink sama putih. Jangan terlalu banyak warna yang emang di luar dari itu, karena itu bakal ngeganggu dari desainnya. Diperbolehkan untuk menggunakan warna selain color palette utama. Jadi kalian boleh pakai warna yang macam-macam, cuman sebisa mungkin jangan banyak-banyak dan juga jangan terlalu ramai. Lanjut. Kita ada typography. Nah, di sini ya kan sudah tahu ya, kalau misalnya kita kayak headline text tuh lebih tebal dan juga lebih besar. Terus kalau subtitle dibikin agak sedikit lebih tipis, terus kalau body text benar-benar tipis. Jadi biar kontras antara teksnya tuh lebih sesuai dan enak dibaca gitu. Lanjut, kita ke font. Di sini kita pakai 4 font yang biasa digunain buat cover reel sama poster. Itu ada Poppins, Open Sans, Helvetica, sama Montserrat. Biasanya kita pakai 4 font ini karena emang paling apa ya, bisa dibilang nggak terlalu fontnya tuh nggak aneh-aneh lah, yang bisa enak, yang enak dilihat di mata gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai font yang lain boleh banget. Tapi dilihat dulu nih untuk apa kebutuhannya. Kalau emang buat poster dan emang butuh font yang emang menarik, yang emang banyak karena pernikah, boleh banget buat dipakai. Kita lanjut ke template fit. Nah, template fit nih kita ada dua aja. Ada pink sama putih. Kayak biasa di welcoming party juga, di setiap kiri dan kanan tuh ada harderah. Kayak di sebelah kiri tuh ada step up on your dream, sama yang kanan ada logo basic step. Terus buat footerah, kita ada logo dari Instagram, LinkedIn, sama TikTok. Sama ada tulisan basic step. Kalau yang putih juga sama aja, cuman bedanya di bagian logo dia nggak pakai shape lagi, jadi benar-benar cuma logonya aja, nggak ada shape tambahan. Lanjut ke template cover reels, kita juga sama pink dan putih juga. Di sini kalau untuk cover reels dia harganya di tengah, jadi logo sebelah kiri sama step up manual dream di sebelah kanan. Terus di bawahnya ada footer juga. Kalau yang putih juga sama, dia cuma ganti warna aja. Terus lanjut. Nah, kalau kalian sadar di postingan kita tuh, kita formasinya kalau nggak pink putih pink atau nggak putih pink putih kayak gitu. Karena emang kita dari awalnya udah formatnya kayak gini, jadi bakal terus disesuaikan. Lanjut, kita ke layout. Nah, di cover reels itu sebisa mungkin elemen atau isi kontennya tuh ada di tengah di format 4:5, di rasio 4:5. Jadi bagian dalam frame untuk isi konten. Biar ntar pas di posting, di thumbnail tuh nggak kepotong dan isi kontennya tuh benar-benar pas di tengah. Seperti itu. Letak-letak foto talent dan tulisan harus berada dalam frame ukuran 4:5 agar tidak terpotong di thumbnail Instagram. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke detailing konten kreator. Untuk bagian ini boleh dijelasin sama Kak Aulia. Oke, terima kasih Kak Kevin. Oke, di sini aku mau jelasin tentang detailing content creator sendiri. Jadi ada 3, ada tools editing, format dan gaya konten, dan visual branding. Next. Nah, yang pertama itu ada tools editing, teman-teman. Nah, kita mulai dari yang paling basic dulu, itu tools editing. Nah, tools yang paling kita rekomendasiin itu CapCut ya teman-teman. Jadi di sini tuh wajib banget. Kenapa? Karena fitur-fiturnya udah lengkap, terus gampang dipakai, cocok banget buat buat bikin konten di Instagram. Mulai dari efek transisi, animasi teks, sampai auto caption, pokoknya udah ada di situ. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih nyaman pakai aplikasi kayak VN atau InShot itu juga nggak apa-apa, tapi tetap pakai CapCut gitu karena ya tadi itu banyak fitur-fitur penting juga kayak teks dan subtitlenya tuh udah bagus, terus juga audio toolsnya, overlay dan green screen-nya, efek filter dan transisi gitu teman-teman. Terus next. Selanjutnya itu ada format dan gaya konten. Nah, kita kan mostly main di konten Reels dan in IG Story ya. Jadi kita fokus ke dua jenis itu gitu. Durasinya itu ada
15 sampai 60 detik untuk Reels, 10 sampai 15 detik untuk Instagram Story. Nah, terus untuk alur kontennya itu usahain punya struktur kayak hook, problem, solusi, dan CTA, call to action. Jadi hook tuh pembukaan yang langsung bikin orang kayak pengen nonton gitu. Terus problem itu kita kasih tahu isu atau keresahan yang relate. Terus solusi kita kasih tips atau jawabannya dan yang terakhir itu ada CTA, call to action. Itu ajakan, bisa ajakan like, share, follow atau apapun itu. Nah, terus voice over atau non voice over eh, itu juga bebas, tinggal disesuaikan sama gaya kontennya gitu, mau gaya sinematik, storytelling, atau yang cepat dan energi gitu, sesuai, semuanya bisa dicoba. Terus untuk jenis footage-nya itu juga banyak opsi, bisa personal vlog, aesthetic shoot, screen record tutorial, sampai animasi juga bisa dipakai gitu. Terus yang terakhir, next. Itu ada visual branding. Jadi biar konten kita tuh gampang dikenalin orang ya, yang udah dibahas tadi di awal juga, kita harus konsistensi gitu dari segi font dan penempatan teks. Pertama itu efek fontnya jangan, nggak usah yang terlalu too much, kayak cuma 2 lapisan efek aja gitu. Terus penempatan fontnya juga diusahain jangan terlalu mepet pinggir, taruh fontnya agak menjorok ke dalam bibir gitu, biar lebih enak dilihat, terus nggak ketutupan sama tombol Instagram kayak like, share dan lain-lain gitu, dan pastinya lebih rapi secara visual gitu. Mungkin itu aja. Kasih. Oke, terima kasih Kak Au untuk penjelasannya. Oke, di sini kita ada content request, yaitu ada requester, head, dan PIC. Jadi untuk requester ini, mengisi brief pada spreadsheet. Selanjutnya requester konfirmasi ke head sosial media. Terus lanjut ke head. Head mendelegasikan request ke PIC terkait seperti SMO, CW, GD, maupun CC. Ke PIC, PIC memproses dan menyelesaikan content request. Kita lanjut, evaluasi. Nah, ini nanti kita bakal ada evaluasi kalau kalian udah masuk ke divisinya masing-masing. Yaitu setiap 2 minggu akan dilakukan sesi review performa konten, baik dari segi engagement, likes, comment, save, maupun kesesuaian dengan nilai komunitas. Terus tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi kualitas dan dampak konten, sekaligus memastikan seluruh output tetap inline dengan branding basic step. Jika ditemukan format yang kurang efektif, akan dilakukan penyesuaian dan revisi secara kolaboratif antar divisi. Jadi kayak baik itu CC, GD, ataupun cewek, kalian bisa kolaborasi untuk dapat performa yang lebih baik lagi. Terus ada feedback juga dari SPV dan rekan satu tim akan dijadikan bahan refleksi untuk pengembangan kualitas caption, visual, maupun eksekusi ide ke depannya. Jadi dari hasil evaluasi ini, kita nanti bisa lihat nih kayak bagusnya gimana ya untuk bisa memperbaiki views atau mungkin engagement kita di Instagram maupun di TikTok, seperti itu. Oke, untuk guideline sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak untuk guideline ini? Sudah paham, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Rainan. Kalau yang lain gimana? Udah paham atau kita langsung lanjut aja? Aman sih, Kak. Oke, Bas, terima kasih. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ya ke pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan berikutnya bisa dijelasin oleh Kak Arda. Oke, selamat malam teman-teman. Itu ada 2 pertanyaan ya dari Kak Feni sama Kak Sri Rahayu. Mungkin boleh dijawab dulu Kak Kevin. Oh ya, maaf, nggak lihat chat. Sebentar ya. Aku izin share screen lagi.
Jadi jadwal untuk jadwal konten Itu bawahnya detailing SMO. di gue ya. Oh ini ya. Jadi ini untuk jadwalan kontennya. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Sri Rahayu. Untuk divisi cewek, apakah ada jatah pembagian tugas setiap minggunya? Untuk divisi cewek ada kok. Kita setiap minggu pasti bakal bagi-bagi tugas, jadi nggak kamu sendirian yang bakal ngerjain semuanya. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Iya betul, karena sebentar. Iya, karena kalau misalnya kamu sendiri yang nge-handle, pasti nggak akan efisien karena kontennya banyak. Kita juga ada cover reels, terus juga ada untuk konten, untuk feed juga ada, untuk postingan Instagram juga ada, untuk TikTok juga ada. Jadi bakal banyak. Dan pastinya cewek bakal dibagi-bagi untuk tugasnya. Ah, oke, Kak Dio sebentar ya. Di 5 hashtag. Boleh Kak Aul dijawab pertanyaannya Kak Dio. Tadi hashtagnya apa aja? Oke, mungkin aku bantu jawab ya, Kevin. Kalau Nah, untuk hashtag itu dari creative writer ya, untuk hashtag pertama kedua itu terkait topik kontennya. Misal kontennya bahas terkait beasiswa, jadi nanti mungkin beasiswa unggulan atau mungkin misal magang gitu. Berarti kayak waktunya magang atau apa. Intinya hashtag pertama kedua itu terkait topik. Kalau hashtag ketiga sama keempat itu terkait audiens kita. Audiens kita ini siapa nih? Mahasiswa, Gen Z, atau siapa? Milenial. Dan hashtag terakhir ya, hashtag kelima itu terkait value komunitas kita yaitu step up on your dream. Gitu kurang lebih Kak Dio menjawab ya. oke. Apakah ada yang mau ditanyain lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kamu Ki. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Untuk pembahasan berikutnya akan dibahas oleh Kak Arda. Oke, sebelumnya selamat malam ya teman-teman. Selamat juga bergabung di Basic Step ya, khususnya divisi kreatif. Tadi udah dijelasin ya secara teknis oleh Kak Kevin terkait apa ya teknis-teknisnya mulai dari SMO, CW, GD maupun CC. Nah, nanti teman-teman next ya setelah meeting ini bakal ada ini ya pembagian platformnya. Jadi nanti kita akan terbagi menjadi 3 divisi. Mungkin kalau teman-teman sepengalamannya ini ya menjumpainya itu divisi SMO, creative writer, divisi graphic designer, divisi content creator kayak gitu. Namun di basic step kita ini ya inovasikan divisinya itu per platform atau per media sosial. Jadi ada divisi Instagram, divisi TikTok, divisi LinkedIn. Nanti divisi Instagram ada dari SMO, CW, GD dan CC. TikTok nanti graphic design nggak ikut ke sini. Kalau untuk LinkedIn nanti yang nggak ikut ke sini adalah teman-teman dari konten kreator. Jadi nanti akan di open sih oleh Kak Kevin ataupun setiap headnya ya nanti di grup untuk pembagiannya. Sekarang kita bahas terkait manajemen ya teman-teman. Kalau tadi kan teknis udah, sekarang manajemen. Untuk drive drive kreatif ini nanti teman-teman bisa cek di deskripsi grup BA ya, itu sudah ditempel di sana, teman-teman bisa cek. Itu ada yang pertama guideline yang udah dipaparkan oleh teman-teman kreatif tadi, dan di sini ada drive per divisinya. Kita yang kita paparkan malam ini kita coba Instagram ya teman-teman.
Oke, untuk Instagram sendiri kalau kita buka yang pertama itu tracker. Mungkin teman-teman dari tadi penasaran ya, atau mungkin mau segera ditunjukin tracker itu apa sih, kok sering banget disebut tapi nggak ditunjuk-tunjukin kayak gitu. Jadi tracker itu lebih ke manajemennya teman-teman kreatif. Nanti kita akan bagi per bulan per bulan sih di sini, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan ya teman-teman sampai Oktober. Lalu PIC-nya di sini. Nanti setelah pembagian teman-teman bisa edit namanya di sini ya. Ini masih nama-nama dari teman-teman batch sebelumnya. Jenis konten nanti teman-teman bisa pilih feed, reel ataupun story. Judul ini nanti judul itu judul yang ini aja sih, yang mewakili aja. Nanti teman-teman SMO yang isi. Referensi ini bisa diisi link-link referensinya atau mungkin catatan-catatannya untuk teman-teman creative writer. Dan tadi sudah disampaikan ya bahwa SMO itu penjadwalan, nanti akan ditulis tanggal uploadnya di sini. Oke, kalau tanggal upload udah, ini nanti diisi ya. Kalau kolom upload ini diisi terakhir ketika konten sudah diupload. Next ke creative writer nih. Creative writer nanti kurang lebih sama, ada PIC-nya, lalu deadline-nya nanti H-7 dari tanggal upload ya. Ini nanti yang mengisi dari creative writer-nya sendiri. Ini karena kita belum ini ya, kita kemarin masih dalam tahap transisi, jadi deadline-deadline-nya itu masih belum ideal, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini ada deadline, lalu konten briefnya ditempel di sini, akan ditunjukkan setelah tracker ya. Lalu untuk desain grafis nanti sudah ada ya. Untuk Instagram kita selang-seling putih pink seperti ini. Lalu nanti teman-teman tempel sesuai jenis kontennya itu apa. Kita ada 3 jenis sih kalau di Instagram: feed, cover reel, sama story. Kalau udah ini buat ini ya, baik konten feed, reels maupun story. Kalau kontennya itu hanya video, itu kita ke konten kreator larinya. Ini nanti kurang lebih sama sih, nanti tinggal tempel link dan deadline-nya H-3. Untuk konten kreator sama graphic designer itu H-3 teman-teman. Terus untuk status ini tadi sudah disampaikan ya di flow. Jadi nanti kalau teman-teman udah mengerjakan ya, baik itu desain maupun kontennya, nanti statusnya itu klik need review ya, dan konfirmasi ke SPV. SPV-nya siapa aja Kak? Nanti akan akan dijelaskan kalau teman-teman sudah ada pembagian divisinya. Nanti bisa klik need review. Kalau sudah diklik need review dan konfirmasi ke SPV, nanti oleh SPV akan diklik revisi ini, dan nanti kalau sudah siap upload akan dipilih dan. Kurang lebih untuk tracker seperti itu. Teman-teman sejauh ini untuk tracker apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Bisa on mic boleh, kolom chat boleh. Silakan. Oke, belum ada ya. Sekarang kalau tracker kita udah beres, kita ke manajemen per divisinya. Oke, ini ada satu pertanyaan apa nih? Kita coba cek. Oh iya, oke, udah paham. Untuk Instagram sendiri, yang pertama ini untuk teman-teman graphic designer. Kita sudah menyediakan logo dan template di sini. Logo, lalu template-template feed dan reels. Lalu nanti teman-teman yang ini ya memakai tools selain Canva, misal AI, Photoshop, Corel, dan lain sebagainya, nanti kita juga sudah sediakan elemen-elemen perpotongannya, baik itu header maupun footernya. Ini bisa tinggal dipilih aja nanti. Oke, kita ambil contohnya di feed ya. Teman-teman di setiap ini ya pengerjaan kreatif kita ada 3 tahapan: brief, draft, dan juga upload. Untuk brief sendiri nanti diisi oleh teman-teman CW, contohnya seperti ini. Deadline brief itu H-7 ya tadi dari tanggal upload. Lalu untuk judul, ini judul diisi bebas aja. Pada intinya kata atau kalimat yang mewakili dari ide konten yang diusulkan oleh SMO. Lalu untuk copy itu merupakan isi dari kontennya seperti apa. Ini contohnya ini ya, urgent hearing kemarin. Lalu untuk caption juga ada di sini. Udah sih, kalau feed itu ada 4 kolom ini. Nanti kalau reels itu ada tambahan 1 kolom, yaitu brief talent. Brief talent itu isinya adalah talent itu
referensinya harus ngapain aja sih agar selaras nih apa yang dilakukan oleh talent content creator dengan apa yang dimaksud oleh creative writer. Kurang lebih kayak gitu untuk brief. Untuk brief udah beres. Nanti untuk brief ya ini ya kita per bulannya akan ada. Brief beres lalu draft. Draft ini kalau teman-teman dari creative writer sudah ini ya. Kalau dari teman-teman creative writer sudah membuat briefnya, nanti akan dieksekusi ya oleh graphic designer dan juga content creator. Nah, nanti ditaruhnya di draft sini. Jadi draft sini adalah draft konten maupun draft desain. Nanti akan di up di sini, lalu akan dilakukan quality control ya oleh SPV. Setelah di quality control, dilakukan revisi baik oleh content creator maupun graphic designer, lalu nanti ditempel di sini lagi. Nah, nanti tugasnya SMO nih untuk draft-draft konten yang sudah dan di sini itu dipindahkan ke upload setelah diupload di media sosial. Misal ini urgent hearing kita sudah upload ya, kita pindahkan ke upload beserta tanggalnya. Jadi urut sih teman-teman. Jadi nanti manajemen database-nya itu rapi dan bagus. Kurang lebih kayak gitu ya untuk manajemen database, untuk Reels pun dan Story sama. Itu untuk Instagram. Untuk TikTok kurang lebih sama. Tapi nanti kalau TikTok itu ya langsung ya, karena TikTok kan nggak ada jenis-jenis kontennya ya. Jadi langsung brief, draft, dan juga upload. LinkedIn pun kurang lebih juga sama, brief, draft, dan juga upload. Ini ya, untuk manajemen database ini sangat penting ya teman-teman. Jadi setiap individu di kreatif, minta tolong diperhatikan untuk manajemen database-nya nanti akan dikontrol setiap 2 minggu sekali ya oleh head. Dan nanti dari head akan direportkan kepada chief dan chief akan direportkan kepada CEO. Kalau teman-teman ini ya hasilnya seperti apa sih manajemen database itu? Hasilnya itu seperti ini teman-teman. Misal content reels ya. Content reels itu di sini yang di tahun pertama kemarin ya, batch 1 dan batch 2 untuk draftnya itu ini kosong, berarti udah diupload semua ya. Untuk upload di sini sudah tertata rapi seperti ini. Jadi dari nomor 1, 2, 3 sampai terakhir itu 56. Jadi 56 56 video reels ya yang udah diproduksi oleh teman-teman Instagram itu untuk konten reels ya. Kalau untuk konten TikTok sendiri kita baru mulai di batch 2 sih teman-teman. Uploadnya jadi sudah tertata seperti ini. Ini untuk reels. Lalu kalau untuk feed ya sebentar. Untuk feed nanti ini ya teman-teman dibuat folder seperti ini karena nanti nggak semua feed itu single feed, ada juga yang carousel. Kalau carousel kan nanti ini ya tercecer ya kalau teman-teman langsung upload. Jadi baiknya dijadikan folder kayak gini. Nah ini ya kalau carousel satu postingan itu satu folder isinya 5 feed seperti ini. Gitu kurang lebih untuk manajemen database-nya teman-teman. Jadi kalau gini kan terlihat rapi ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan untuk manajemen database-nya? Silakan. Itu ada Kak dari Kak Asri di chat. Oke, Kak Sri. Kak, misalnya saya di divisi Instagram, jadi sampai 4 bulan ada di divisi IG, Kak. Nggak ada di rolling gitu. Nanti kita fleksibel aja sih, Kak Sri dan teman-teman kreatif yang lain. Jadi, misalkan kita di bulan pertama dan bulan kedua itu kita sudah di IG gitu. Nanti evaluasi dari head, dari 3 head ya, dari Instagram, LinkedIn, dan juga TikTok itu seperti apa. Apabila memang ada aspek-aspek pertimbangan yang diperlukan rolling, ya kita rolling. Tapi kalau emang udah oke, ya kita lanjutkan sampai batch 3 selesai. Kurang lebih gitu, Kak Sri. Kak Dio, izin bertanya, apakah untuk setiap post dan reel itu perlu credit writer, talent, and graphic designer di captionnya, Kak? Ini nih, apa itu? Pertanyaan dari Kak Dio adalah suatu hal yang belum kita terapkan ya di batch 1 dan 2. Kalau di batch 3 nanti aku kembalikan sih kebijakannya dari Chief seperti apa. Tapi kalau dari aku pribadi sangat setuju ya ada credit writer, talent, and graphic designer. Jadi itu nanti bakal juga menunjang portofolio dari teman-teman sendiri. Nanti misalkan ini ya collaboration post atau apa itu juga diperbolehkan. Misalkan teman-teman berkenan gitu kurang lebih. Ada lagi kira-kira?
boleh on mic, boleh di ini, boleh di kolom chat juga. Silakan. Aku tunggu sampai 8.25 ya, 1 menit lagi. Silakan kalau teman-teman yang mau bertanya. Oke, misalkan belum ada, saya cukupkan ya. Saya kembalikan kepada Kak Kevin. Nanti mungkin ada lanjutan informasi dari COO. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Arda untuk penjelasannya. Oke, untuk first meet pada malam ini sudah selesai. Kita udah ngebahas semuanya dari mulai dari guideline dan juga tracking yang sudah dijelaskan oleh Kak Arda tadi. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget di chat di WhatsApp atau mungkin bisa chat pribadi ke aku atau mungkin ke Kak Lisa nantinya. Atau mungkin kalian mau chat di grup juga nggak apa-apa. Jadi jangan malu untuk bertanya ya guys, biar kita juga makin enak buat kerjasamanya. Kayak gitu. Oke, kita cukupkan aja ya untuk malam ini. Oh ya, kita masih ada satu hal lagi ya, Kak ya. Kak Aul, selaku CEO, mau nyampein sesuatu. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Kevin. Aku izin masuk ya teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan aku Aul sebagai COO di Basic Step Batch 3 ini. Oke, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang penugasan yang akan dikonversi ke basic training. Jadi setelah first meet malam ini, teman-teman akan ada 3 penugasan. Tapi untuk saat ini kita bahas satu penugasan pertama terlebih dahulu. Jadi tugasnya itu seluruh member diarahkan untuk membuat 3 pertanyaan yang dirangkum dari penjelasan First Meet malam ini, yaitu mengenai guideline, departemen kreatif, dan juga manajemen konten via Google Drive yang tadi sudah dijelaskan. Jadi, dari 2 poin pembahasan awal, teman-teman rakum dan juga teman-teman buat menjadi 3 poin pertanyaan. Nah, setelah itu, teman-teman ketik dan juga jadikan dalam satu file PDF. Lalu, file PDF-nya itu teman-teman upload ke Google Drive masing-masing. Oh ya, pastikan aksesnya itu open ya guys, karena linknya itu nanti akan disubmit ke spreadsheet yang telah disediakan. Nanti juga akan di-share untuk spreadsheetnya. Di spreadsheet tersebut sudah ada nama kalian dan juga eh, kolom untuk menempel link PDF yang sudah teman-teman buat. Untuk deadline pengumpulan tugasnya yaitu besok hari Rabu tanggal 16, terakhir di jam 11 malam ya. Pastiin teman-teman sudah menaruh linknya di spreadsheet sebelum deadline-nya eh, deadline-nya di jam 11 malam tersebut. Mungkin sekian penjelasan mengenai tugas dari aku. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Oke, sini ada pertanyaan dari Oke, dari Kak Feni. Eh, jadi bikin pertanyaannya ya Kak, bukan rangkuman pembahasannya. Iya Kak, bukan rangkuman dari seluruh materi First Mat malam ini. Jadi cuman pertanyaan, Kak Feni buat 3 poin pertanyaan yang sudah disimak bareng-bareng, terus dibikin 3 poin pertanyaan, abis itu diketik, terus diupload di Google Drive gitu aja sih. Eh, Sebenarnya pertanyaan itu yang teman-teman justru teman-teman dapat dan juga yang teman-teman eh boleh sih untuk pertanyaan yang belum dipaham juga bisa ataupun yang teman-teman paham karena ini buat sebagai mengetes aja pemahaman kalian tuh udah sampai mana terkait guideline departemen kalian dan juga manajemen konten via Google Drive tadi yang sudah dijelaskan gitu. Mungkin ada lagi pertanyaannya. Atau mungkin sudah jelas, boleh nih di reaction jempol-jempolnya supaya aku tahu kalian udah paham mengenai tugasnya. Paham kan, paham? Aman-aman. Oke, oke, aman ya. Terima kasih teman-teman. Selebihnya aku kembalikan ke Kak Kevin. Terima kasih guys. Oke, aku izin jawab satu pertanyaan lagi dari Kak Angelic. Berarti kalau ngerangkum ada minimal paragraf nggak Kak?
Enggak, ini kalian nggak ngerangkum kayak buat paragraf itu kok. Enggak, ini emang kalian buat pertanyaan aja. 3 poin. Jadi itu nggak harus ada minimal paragraf. Kayak cuman satu baris kalimat juga nggak apa-apa gitu. Yang penting pertanyaan tentang guideline yang udah dibahas hari ini gitu. Untuk materi yang tadi di PPT, ya akan di-share kok di grup Departemen Kreatif. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Aman, Kak. Oke deh, Kak Renan. Oke, mungkin cukup aja untuk first meet pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah join. Terima kasih yang udah nyempatin waktunya juga. Selamat istirahat teman-teman.